kopi dulu sampai etikanya yang asik. Jadi kalau ngomong kopi yang bawa cemilan dari rumah, jawabannya benar. Dakwah Islam itu harus asik, dakwah Islam itu harus menggembirakan. Jadi etika itu ya asik. Tidur juga nggak masalah. Jadi dakwah itu ya harus kayak gitu. Dan kalau ditelusuri itu hadis tentang etika itu karena memang zaman Rasul itu ada yang namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu pendatang dari luar Madinah yang datang ke Madinah masuk Islam nggak bawa apa-apa. Modalnya cuma baju melekat di badan. Nah mereka ngumpul di Masjid Nabawi. Semua keperluannya itu di backup sama orang-orang yang beruntung kaya raya. Nah karena mereka rata-rata mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, jadi ya di masjid itu ya gitu, kerjaan nggak punya, baju melekat di badan. Kadang-kadang mereka makan pun menunggu pemberian dari orang. Nah rumah Nabi itu sebelah masjid. Jadi lama-lama Rasul pegel juga ya, keluar masjid yang dilihat orang lagi rebahan, tiduran, nonjol, nyender, nggak ada kerjaannya. Karena memang nggak ada kerjaannya dari orang-orang miskin. Namanya Ahlus Suffah. Maka kemudian Rasul memotivasi mereka untuk mengisi hari-hari mereka dengan yang i'tikaf di dalam Masjid Nabawi. Hingga kemudian itu menjadi monumental ketika dikaitkan dengan Torah. Makanya kalau saya bicara i'tikaf itu yang asik-asik lah. Jangan juga nyiksa mata kita baca Quran sampai sempat-sempat akhirnya baca bukunya meleset. Kan kadang-kadang gitu, saking kepengen ngejar target mata udah, karena kan mata kita terbatas ya. Kalau baru-baru jam 12-an masih jatuh, begitu udah jam 1 aja shin, bisa kita baca sin, ho itu bisa jadi jam. Kenapa? Karena pandangan mata ngantuk, diporsir terus, akhirnya niat baca benar, akhirnya mulai merasa. Jadi kalau lelah ya merem-merem aja. Tapi biasanya kalaupun kita merem di masjid, Allah jaga kita. Kayak Rasulullah ketika ditanya tentang tidurnya Rasul, ayo kita mataku tidur, tapi hatiku tidak ada tidur. Insya Allah bapak-bapak sekalipun kepada di masjid, hatinya tetap terbuka karena akan datang cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kepengen itu etika itu ya asik-asik gitu. Sampai santai, jangan takut juga. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu Saudara Majelis Jamaah I'tikaf Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, malam ini malam ke-21. Kalau saya i'tikaf hampir setiap malam Pak, selama
setiap hari itu kami bersama masjid ke masjid lain. Kemarin itu saya pulang jam 3 dari Al-Isra karena memang malam bagus Ramadan banyak yang tinggal di masjid. Dan malam ini saya belum pulang ke rumah. Tapi sudah izin tadi sama istri. Saya dari isi gajian, terus langsung i'tikaf, terus mau ke Al-Muhajirin juga isi gajian i'tikaf. Jadi dari tadi keluar dari kampus, saya belum balik ke rumah. Karena ini momentum terbaik kita, momentum terbaik buat kita mengisi malam-malam terbaik di sebelum berakhir bulan Ramadan. Di awal tadi saya sudah sampaikan terkait dengan i'tikaf. I'tikaf itu menjadi istimewa ketika dikaitkan dengan Ramadan dan menjadi luar biasa ketika dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Saya yakin 70% benak kita i'tikaf itu kaitannya sama Lailatul Qadar itu. Kepengen dapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar kayak apa sih? Warnanya itu apa? Lailatul Qadar. Kalau ada Lailatul Qadar, kenapa nggak ada Naharul Qadar? Adanya cuma malam. Emang siang nggak ada? Kalau sekarang di Indonesia siang, kayak malam. Di Amerika siang. Di Amerika siang Pak. Ketika mereka malam Lailatul Qadar, di kita sedang siang. Jadi hakikat Lailatul Qadar apa? Sudah kembali ke asik. Al-Quran bilang Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr. Satu bulan yang lebih baik, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba dihitung 1000 bulan kurang lebih 73 tahun. 73 tahun. Tapi Al-Quran bilangnya khairun, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih tinggi daripada 73 tahun. Artinya apa? Jaminan itu mah. Kalau ukuran umur manusia antara sitin was sab'in, antara 60 sampai 70, lalu ketemu angka 73 tahun, Al-Quran bilang khairun, lebih hebat daripada cuma itu. Sama kayak ini. Kalau di bulan Ramadan ada hadis qudsi bilang kullu amal ini ada mudha'af. Setiap amal ibadah anak Adam dilipat gandakan. Salat dilipat gandakan, salat sunnah dilipat gandakan, baca Quran 1 huruf 10 kali lipat pahalanya. Sedekah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat nilainya. Inasya kecuali puasa, berarti puasa nggak ada batasan lipatannya, nggak ada batasan lipatannya. Sholat sunnah 10 sampai 700 kali lipat. Sedekah, zakat, infak, tadarus Quran 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu gak ada batas. Berarti puasa jauh lebih besar dan lipatan-lipatan matematika manusia ya ketika kita bicara ujrah pahala 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kemudian dari situ dikatakan fa innahu li, kenapa dia menjadi tidak terbatas itu, menjadi luar biasa? Kenapa? Karena Ramadan puasa khusus untukku. Jadi kalau bicara Tuhan
bicara Allah itu bicara sesuatu yang unlimited, sesuatu yang tidak ada batasnya, termasuk Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar fasilitas yang Allah berikan, maka dia unlimited. Mungkin sebagian Bapak pernah dengar kajian saya tentang dua sisi unsur manusia. Saya pernah ngisi manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Masih ingat nggak? Unsur jasmani, unsur yang semuanya serba terbatas. Masih ingat nggak? Unsur rohani datangnya dari Allah, makanya nggak terbatas. Nanti kita kaitkan dengan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Kita kaitkan dengan Lailatul Qadar. Jadi karena dia fasilitas yang luar biasa, maka datangnya dari Allah. Itu di luar nalar manusia. Alfi syahrin 1000 bulan, masih nalar Pak 1000. Ini khairun, lebih baik dari 1000 bulan. 10 sampai 700 kali lipat kita masih bisa nalar. Tapi kalau yang tak terbatas, ila siang, kita nggak bisa nalar. Makanya nilai puasa itulah semua proses pendekatan kepada Allah yang luar biasa, yang unlimited, yang gak ada batas. Nanti kita akan coba telusuri ujungnya di mana sebetulnya. Nah makanya saya ingin, dan itu selalu setiap i'tikaf di Masjid Al-Muhajirin selalu saya isi dengan kajian, bukan ceramah tapi ngajak mikir juga. Makanya saya suruh kalau mau ngopi lah, mau ngopi nyantai kita belum ngopi nggak apa-apa. Ya saya juga bisa ngopi. Kita sambil ngopi, jadi kita boleh ngopi lah. Bapak boleh ngopi. Kalau ada mau cemilan boleh, penting bagi saya. Kadang-kadang orang suka nanya saya, Ustaz nyuruhin apa? Malam saya di kampung, terus keluar rumah sampai hari ini gitu. Sebenarnya gampang, ya jadi itu. Cuma saya yakin banget gitu, kalau udah bicara Ramadan itu nggak nalar, dan nggak nalar, nggak bisa dihitung-hitung kata dokter. Tidur terbaik itu sehari minimal 4 jam. Lewat kan? Kalau bicara Ramadan lewat, kurang dari itu semua. Tapi di sisi lain ada bilang, naumun sha'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Kontradiktif nggak? Di satu sisi dikitin tidur, di sisi lain tidurnya orang puasa ibadah. Kan kesan kontradiktif. Ternyata enggak. Enggak kontradiktif. Oke, itu lain bahasan lah. Saya akan mulai dari ayat yang bicara tentang Lailatul Qadar. Surahnya surah apa? Lailatul Qadar itu surahnya Al-Qadar. Surah Al-Baqarah. Al-Qadar. Al-Qadar. Sorry ya, saya bolak-balik ya. Kalau kita bicara Qadar, saya menangkap ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaika wa ruh fi yang ketiga, salamun hiya hatta
But life. Ini kata benar. Oke, kita akan coba telusuri satu-satu surah Al-Qadar. Kalau kita bicara Qadar, Qadar itu adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan. Jadi memang ini hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa rekayasa. Kita nggak bisa rekayasa. Makanya bicara Qadar itu nggak ansih cuma di 10 malam terakhir. Bicara Qadar itu terkait dengan awal puasa dan sampai akhir puasa. Yang 10 ini cuma limitasi agar kita konsentrasi di 10 malam terakhir. Tapi Lailatul Qadar akan kaitannya dengan awal puasa ini. Jadi dia nggak selesai lagi abad-abadnya twing, kemudian nongkrong di masjid dapat tempat lagi. Enggak, prosesnya panjang. Prosesnya panjang dari awal puasa. Makanya Bapak mungkin masih ingat yang ikut kajian saya setiap Senin malam, Ahad malam Senin. Ada beberapa sesi saya bicara tentang awal Ramadan, bagaimana sikap kita. Mungkin masih ingat bahwa puasa itu bukan cuma sekedar pengendalian diri, tapi lebih jauh puasa imsakan syahwat, penataan dari syahwat. Syahwat itu apa syahwat? Syahwat lalai atau lupa. Segala sesuatu yang membuat kita lalai, segala sesuatu yang membuat kita lupa, itulah yang dimaksud dengan syahwat. Jadi ketika dikaitkan dengan Allah, maka orang yang terjebak dalam syahwat, orang yang lalai dari mengingat Allah dan kecenderungan kita gitu. Kenapa? Karena memang kita difasilitasi dengan syahwat. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Ada syahwat. Syahwat. Dan syahwat dikaitkan dalam ayat ini dengan wong wedok, dengan perempuan. Kenapa? Karena memang kecenderungannya syahwat itu dengan sesuatu yang menarik. Tidak ada yang menarik di dunia ini kecuali perempuan. Betul tak? Ada nggak di dunia ini yang menarik selain perempuan? Ya, ada? Ada? Enggak ada. Yang paling menarik itu perempuan. Ibu-ibu sayang aja umurnya udah banyak. Coba 30-40 tahun yang lalu masih glowing mukanya kan, masih glowing, ya Allah, senyum juga enak dilihatnya. Coba kalau sekarang. Sekarang juga masih glowing, Bu, masih cakep, insya Allah, amin. Iya. Masih orang Betawi bilang masih boto. Kenapa? Karena kalau manusia bicara tentang wanita, kecenderungannya dia lalai, kecenderungannya dia. Pernah ada satu riwayat, sebab turunnya ayat kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, lalu kulil mu'minat yaghuddna min absarihinna, terkait dengan menahan pandangan ketika melihat perempuan. Jadi satu saat, ini surah An-Nur nih, ayatnya kalau nggak tahu 30-31 kalau nggak salah, nanti dicek. Satu saat ada sahabat, Pak, lagi jalan. Begitu lagi jalan, amprok dari sono ada perempuan. Tuh, bilang, wih, cakep. Pandangan pertama saling melihat. Saking cakepnya. Cakep tuh ukurannya apa ya? Perempuan cakep ukurannya apa? Ukurannya apa cakep? Putih,
Putihnya bukan putih lobak, putih kemerahan. Kayak Aisyah ya. Hidungnya mancung, alis matanya hitam, giginya kayak biji ketimun, kecil rapi. Mukanya agak tirus, bodinya langsing. Kalau orang sana bilang kutilang dapur, kurus tinggi langsing, dadanya siap tempur. Orang-orang bilang artinya ini udah perfect nih perempuan. Pandangan-pandangan begitu. Saking terpukaunya si laki nggak sadar. Kalau waktu dulu itu yang namanya warung di pinggir jalan itu pakai tiang. Nggak sadar dia, di depan dia ada tiang, ketabrak tiang sampai hidungnya berdarah. Saking syahwat, lupa dia, lalu dia enggak, dan dia bilang dalam hati dia, saya tidak akan hapus darah dari hidung saya sebelum saya bertemu Rasulullah. Maka dia pun menemui Rasulullah, cerita dia, Rasul, ono wong wedok, aku lihat wong wedok, ya Rasul disingkat, tapi kan mungkin biasanya ikat-ikat doang. Ono wong wedok, paten benar, keren, sampai aku lupa di atas di depan ada dia, tabrak nyonyor nih. Rasul terdiam, lalu datang Jibril turun ayat, Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang mukmin untuk menjaga pandangan mata mereka. Katakan kepada perempuan-perempuan untuk menjaga pandangan mereka, menjaga, mengatur imsak. Imsak kaitannya sama puasa. Imsak pengendalian, pengaturan, manajemen, bagaimana menata diri. Oh ternyata syahwat hanya bisa dikendalikan dengan imsak. Imsak artinya puasa. Bagaimana menata syahwat agar bisa kita terselamatkan dari lalai dan lupa. Hebat ayat Quran. Luar biasa. Itu salah satu contoh. Ada lagi perniagaan, jual beli, harta anak yang bisa membuat kita lalai. Makanya puasa itu, di awal saya sampaikan, puasa itu penataan, puasa itu pengendalian, puasa itu bukan cuma nakal. Kenapa? Mana mungkin cuma nakal, sementara ujrohnya, ganjarannya begitu besar. Jadi kalau puasa cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, mah ecek-ecek, nggak mungkin pahalanya begitu luar biasa. Pahalanya unlimited loh. Puasa itu pahalanya nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Jelas hadisnya. Kullu amal ibni Adam mudha'af. Seluruh amal anak Adam itu dilipat gandakan semuanya, illa siyam, kecuali puasa. Berarti puasa ini sangat dahsyat, puasa sangat luar biasa. Tapi tentu bukan cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan. Sebab kalau itu mah ya, kalau kata saya mah premium, itu mah standar. Yang punya nilai tentu yang tidak standar apa? Ulama-ulama tasawuf mendefinisikan puasa tadi imsak an syahwah. Wih, luar biasa. Jadi pengendaliannya bukan cuma jasmanian, tapi pengendaliannya rohani. Makanya beruntung kita masih sempat. Sampai Rasul doa khusus kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Begitu besarnya nilai puasa. Makanya saya nggak ngerti Pak, di Indonesia kok begini gitu, 3 hari mesti kosong. Hari pertama mah betul orang mau merokok malu, coba pada seminggu, saya enak.
Dan itu sama di mana saja, di mana saja. Kalau kata saya itu kan kesadaran pemahaman tentang puasa yang terlalu sempit. Kenapa? Maaf ya, kadang-kadang seringkali itu kita belajar puasa atau malam-malam tarawih di mana Ustadz isi itu kajian itu. Belum ada persoalan-persoalan yang sifatnya substantif. Kalau orang hapus kayak gitu. Belum pada inti persoalannya, baru kulitnya top. Yang al-makna al-hakikinya belum dapat. Itu persoalannya manusia. Sehingga apa yang terjadi? Kalau bapak-bapak ini bagus, ibu-ibu bagus, orang yang sudah terseleksi sampai sempat bisa etika, itu pasti orang-orang pilihan lah. Nggak mungkin orang-orang yang kelasnya premium. Ini pasti paling minimal ini Pertamax lah, Pertamax 92, 12.500. Walaupun kemarin baru 9.000 dinaikin nama pemerintah buat nutupin minyak goreng itu. Ya sebagian saja. Ustaz, itu puasa hari apa? Sabtu. Kan Ramadan minggu, gue gak kuat ikutin pemerintah. Kenapa minyak goreng susah? Mau makan rebusan, tempe rebus, tahu rebus, ikan rebus. Besok makan kacang rebus lebaran, gak usah kacang goreng. Sanggup. Nah, jadi seringkali kita terjebak di situ. Aspek-aspek yang hakikinya nggak dapat, sehingga puasa kita sangat normatif. Seolah-olah kalau udah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, selesai sebulan kita full. Padahal ada nilai besar yang tertuang dalam puasa, sebagaimana ujroh ganjarannya juga sangat luar. Kalau kata hadis, al-ujrah bisa taklif. Kenapa? Karena ganjaran pahala tergantung kepada berat ringannya pekerjaan. Kalau ringan ya ringan. Kalau berat biar tambah berat. Pahalanya, nilainya di sisi Allah. Kenapa etika nilainya besar? Di saat orang tidur kita bangun. Di saat orang enak-enak di rumah kita di masjid. Ya jelas aja pahalanya besar. Kenapa? Karena ujiannya juga besar. Orang-orang enak tidur, kita baca Quran di masjid. Hebat. Orang-orang sibuk ngurusin besok naik kereta, apa naik bis. Ibu-ibu di masjid. Orang-orang sibuk besok bikin rendang, semua apa ibu-ibu di 10 hari ya, 10 hari aman lah, gak usah bikin kue, gak usah etikaf aja udah, insya Allah. Soalnya tupat ibu-ibunya di masjid semua, aman, dapur enak. Coba bayangin, gimana mau beres puasanya, di awal sahur aja udah berantakan Pak. Awal buka puasa pertama aja udah berantakan, semua ada, sahur enak. Mama lagi ngaji, saya tanya, kira-kira kalau sahur pertama apa? Macam-macam, ayam goreng, rendang, balado. Wah, saya tanya kenapa enak? Biar selera Ustaz puasa Terus saya bilang, kalau begitu kira-kira yang bikin selera makan itu makanannya apa perasaan kita? Yang bikin enak kita makan? Perasaan. Nih, entar. Nih, Eci dapat makan nggak? Dapat makan sahur? Dapat. Bayar atau gratis? Gratis. Oh, masa gratis? Pahalanya gede, gratis bayar. Di masjid-masjid lain bayar, di Baitul Ihsan bayar loh Pak, daftar bayar, mahal. Kenapa? Surga. Masa surga gratis? Kasih uang lagi. Kalau dulu awal-awal iya, maaf ya Pak, ini bukan yang sombong, bukan yang sok. Saya lah yang menginisiasi Al-Muhajirin ada 3 udah mulai kan tuh
Angin gede, angin bagus harusnya. Yang kenceng nanti kan jangan nongkrong sama. Nah iya, ya kan dapat makan, kopi, ya wajar lah. Sebenarnya nggak usah diangkain, cukup kalau yang mau berinfak bersedekah silakan untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat insya Allah berubah kalau taruh kotak di situ. Karena saya yakin ini adalah orang-orang yang udah nggak punya lagi kepentingan terhadap dunia. Ibu-ibu pakai emas, mewah masukin ke situ. Bukan diri itu Mansur, enggak, bukan. Dari itu Mansur, kayak Yusuf Mansur aja, enggak. Oke, itu joke aja Pak, bercanda aja biar nggak ngantuk. Jam 2 ngantuk. Kalau saya ngomong terus saya ngantuk. Walaupun udah ditendang sama kopi juga tetap aja ngantuk mah manusiawi. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, hadirin jemaat yang berbahagia. Yang pertama, bicara Lailatul Qadar, Al-Qadar itu identik bicara tentang Quran. Jadi kalau kita bicara tentang etika, harapan di benak Lailatul Qadar, maka dia identik dengan Quran. Coba Bapak perhatikan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan dia, apa? Al-Quran. Bunyinya di mana? Alamatuhu ilal Quran. Jadi kita bicara pada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu bicara Quran. Bicaranya Quran. Digambarkanlah itu betapa hebatnya Quran itu. Maka stimulasi itu stimulasi yang bersifat Quranan. Jadi kalau bisa jangan dewekan dari Qurannya. Bikin liko. Tahu liko? Apa liko? Iya, lingkaran 6 orang, 7 orang, 1 liko. Pojokan sana 1 liko, baca 1, dengerin. Yang ngertian 1 ada mentornya, 1 orang. Dia ngertian mungkin bisa terjemah, bisa ngejelasin sedikit, bisa diskusi. Begitu. Itu. Pojokan sana 7 orang. Pojokan sini 7 orang, pojokan sana 7 orang. Cuman kan enggak Pak, kita nafsi-nafsi, betul kan? Nafsi sendiri. Yakin benar bacaan kita. Yang paling gampang aja dah, yakin benar bacaan kita. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim, yang benar yang mana? Lihat saya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Kayaknya benar. Oke. Kenapa yang pertama? Yang pertama. Berarti ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua yang pertama. Yang pertama. Lu begitu aja. Di mana? Di mana? Miskin mana? Di mana miskin? To makharijnya ini ada angin di sini nih. To bo wala lid wa 'alal ladina yutiqunahu yutiqi. Kalau nggak ada angin sama mentah. Bedanya
tak yuti. Kalau kok yuti itu bedanya. Kalau dibaca yuti ya bodoh, sani mau. Loh apa bedanya tak sama kok? Bedanya kalau tak. Kalau kok to. Iya kok. Coba kalau bareng-bareng. Bukan begitu. Yutikun. Itu kan sepele. Pede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Udah paling benar. Tapi kalau bareng-bareng enggak gitu, Mbak. Kurang. Itu makin panjang. Makin asli, bukan majalis. Oh iya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Enak. Kenapa? Karena Lailatul Qadar terkait dengan Quran. Nggak usah jauh-jauh dulu deh, bicara bacanya saja. Bacanya saja. Emang nggak asyik, Pak? Nggak asyik. Benar-benar salah. Ya disitulah sesungguhnya keindahan Quran. Saya mau stimulasi. Ada surah An-Naba. Coba. Ini kan punya Quran coba. Dengan Quran coba buka surah An-Naba. Surah An-Naba. Kita coba telusuri apa bicara An-Naba ini. An-Naba. An-Naba itu surah berapa? 78. Berapa ayat? 40 ayat. Oke, bunyinya gimana? Amna yatasa alun. Terus anil nabail azim. Gitu ya? Benar nggak? Tulisannya? Tes. Halo. Terus alladzi hum fihi apa nih? Baterainya habis. Kayak doang. Ya, sampai sini aja deh. Panjangan per waktunya nggak dapat. Oke. Ayat ini kalau lihat tafsir bicara tentang orang kafir, Pak. Kafir. Jadi ayat ini bicara tentang orang kafir. Nanti silakan dirujuk tafsir Ibnu Katsir atau dirujuk Durrul Mansur fi Tafsir Ma'thur karangan As-Suyuti atau beberapa tafsir kontemporer, silakan. Jadi ayat ini bicara tentang orang kafir. Amma itu merupakan udghimat, gabungan antara dua huruf. Apa? An dan ma. Jadi gabungan antara an. Antara an dan ma. An artinya bukan cuma dari, tapi dia bisa dimaknai tentang. Ma itu apa? Ketika dia gabungkan menjadi amma, artinya tentang apa? Tentang apa? Yatasaalun. Nah, ini baru ngaji. Makanya saya selalu minta itu webpon. Yatasaalun. Kata dasarnya tasa'ala. Yatasaalun, kata dasarnya apa? Tasa'ala. Ini mana nih? Nih. Kata dasarnya tasa'ala. Oke. Tasa'ala. Dia adalah bentuk sulasi mazid biharfin.
3 huruf dasar ditambah 1 huruf tambahan. Huruf dasarnya apa dia? Sa, a, la. Artinya bertanya. Jadi kalau sa'ala artinya bertanya. Tapi ketika sulasi mazid biharfin ditambah 1 huruf, tambahannya huruf apa? Huruf ta. Nih. Jadi tasa ala ditambahin huruf ta. Kalau sa'ala artinya bertanya, ditambah huruf ta maknanya berubah. Bimakna musyarakah, maknanya saling. Jadi artinya saling bertanya. Kalau saling bertanya ngapain? Saling bertanya diskusi. Jadi terjemahnya kurang lebih gimana? Tentang apa orang-orang kafir ngapain? Diskusi. Yang diskusi siapa? Yang diskusi orang-orang kafir. Orang kafir diskusi. Bukan baca ya. Diskusi. Amma yatasa'al. Tentang apa orang-orang kafir itu berdiskusi? Lalu ayat ini lanjutkan anin naba'il azim, tentang kabar besar, azim, kabar yang luar biasa, yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata an-naba'il azim, berita yang besar ini dua. Yang pertama adalah yaumul qiyamah. Mereka diskusi tentang hari kiamat. Yang diskusi orang-orang kan? Kita pernah diskusi hari kiamat? Hebat ya kan? Orang kafir diskusi hari kiamat. Dari mana bahannya? Al-Quran. Banyak ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika gempa di mana-mana. Ya. Terus kelanjutan ayatnya di mana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus wa akhrajatil, dikeluarin isi perutnya, Pak. Apalagi yang bicara hari kiamat? Idza sama'un saqqat, ketika langit terbelah. Idza sama'un fatarat, hancur. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa 'adidat li rabbiha wa huqqat. Bumi belesek, isi perutnya keluar kayak Sidoarjo, masih ingat nggak? Keluar. Itu kalau yang keluar cairan cuma dari Sidoarjo, Pak, udah berhenti dari dulu. Berarti kan isi perutnya bukan cuma yang ada di Sidoarjo, bisa dari mana saja itu, Pak, kayak bisul keluar tuh, nggak berhenti, bayangin. Dahsyat. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan ditumpahkan. Banyak. Idzal syamsu kuwirat, ketika matahari terbeban, tertutup, nggak ada lagi cahayanya. Wa idzal nujumut qadar, ketika bintang-bintang mulai berjatuh. Kayak apa sih kiamat? Kita nggak pernah. Kenapa? Karena kita nggak pernah mencoba untuk mengasumsikan, menggali, mengeksplorasi ayat-ayat.
Pernah nonton film The End of the World 2012? Pernah? 2012. Itu kan betapa luar biasa ya kan? Itu dari mana gambarannya Pak? Ada di Injil? Nggak ada di Zabur? Nggak ada Pak. Dari mana tuh? Dia tiba-tiba tuh air tuh sogor dia apa tahu? Kemudian meteor, api di mana-mana. Itu dari mana gambarannya? Informasi itu dapatnya dari mana? Quran. Yang komplit detail bicara itu cuma kita jadi konsumen yang ambil nonton sambil bilang astagfirullah ya cuma sebatas itu loh. Yang Galisir amma yatasa orang-orang. Makanya kenapa saya bilang etikaf itu diambil dengan Quran, kaji Quran, bukan cuma baca. Yuk pahami, belajar. Kenapa ya kok Allah alif lam mim dzalikal kitab? Allah bilang itu kitab, padahal ketika ayat itu turun Al-Quran belum jadi kitab, belum jadi buku, baru ditulis di atas batu, ditulis di atas pelepah kurma, ditulis di atas kulit. Tapi kok Allah sudah mengklaim ada kitab, ini kitab, ini buku. Kenapa Allah bilang itu buku padahal belum jadi buku? Betul kan? Zalika kitab. Ketika ayat itu turun udah jadi kitab, udah jadi buku belum? Belum. Lalu kira-kira kalau belum jadi buku disebut buku, benar atau salah? Kenapa bilang benar? Karena datangnya dari Allah. Bisa nggak buktiin kalau itu benar? Ayo buktiin. Saya kan bisa buktiin. Saya kasih hadiah kopi saya. Enggak, saya demen aja nih Pak. Ini udah, ini pernah saya sampaikan juga. Tapi saya pengen ulang lagi. Itu megang hadiah, saya jadi nggak megang mic. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran dari pojok. Kedengeran ya? Oke. Saya Nur Hadi. Saya bilang, ini kitab, benar apa salah? Saya Nur Hadi, saya bilang, ini kitab, benar apa salah? Kenapa? Bukan? Allah yang ngomong, Allah. Ini kitab, benar apa salah? Allah bilang, ini kitab. Yakin lo? Ini kitab nih. Tadi saya bilang, Nur Hadi, ini kitab, benar apa salah? Kenapa? Kan barangnya sama, bro. Bilangnya zalika. Itulah yang membuat kita kayak begini, Pak. Quran berapa ayat? Wah, sedikit banget, 3.000. 6.666 ayat. Udah pernah ngitung? Udah pernah ngitung belum? Kenapa? Karena kita nggak mau membuktikan kebenaran Quran. Padahal gampang. Ambil Quran, buka komputer, kalkulator, di HP punya, lihat pantatnya nih, Al-Baqarah berapa ayat? 286, tinggal tulis 286 plus. Habis itu apa? Al-Imran berapa? 200, terus habis itu apa? An-Nisa berapa? Tulis, tek, apa lagi? Sampai 114 surah. Dalam waktu setengah jam, kira-kira ketemu nggak bilangannya? Ketemu nggak jumlah ayatnya? Ketemu. Pernah lakukan itu?
Kenapa? Tadi ini kita bukan. Ini kitab kata Allah benar. Bisa ngebuktiin nggak? Kalah sama orang kafir. Jadi jangan pernah ngeluh kalau Indonesia ini kayak begini. Ulama di ini kok teriak takbir, teriak. Lu aja nggak ngerti, lu nggak paham. Itu namanya buta. Kita emosional buta, Kak, nggak punya akal. Ketika tanggal 11 April kemarin kejadian demo, itu saya lagi buka puasa bersama di kampus, Pak. Jadi menu bukanya itu nonton video RD Armando. Tahu komentarnya, rasain, syukurin, mampus kalian. Nggak ada yang benar tuh, semuanya. Yang kira-kira yang mengucap itu apa? Ini atau emosional? Emosional. Tuh. Berapa jumlah ayat 6.666? Pernah ngitung? Enggak. Ngapain aja, bro? Ngapain aja? Enggak sampai setengah jam. Nggak pernah tuh pernah ngitung. Udah telan-telan aja pasti. Benar. Kenapa? Itu kan datang dari Allah. Buktikan. Ketika Allah bilang zalikal kitab, padahal ayat belum selesai, Quran belum dibukukan. Kenapa ketika zalikal kitab kita bilang itu benar? Persoalannya bukan itu benar atau salah. Persoalannya buktikan bahwa lembaran ini adalah kitab. Siapa bisa buktiin? Umroh. Gak apa-apa. Karena zalika adalah isim musyaroh yang menunjukkan waktu yang jauh yang akan datang. Ada lagi yang lain? Ibu, umrah nih Bu. Mau umrah nggak? Jawabnya gimana? Ibu-ibu dari masih gadis, Pak. Dari masih gadis. Tiap malam Jumat bacanya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Betul ya? Kadang-kadang Al-Kahfi. Oh. Sekarang umur udah 70 tahun. Kalau gadis umur 15 tahun, sekarang 70 tahun, berarti kurang lebih 55 tahun tiap malam Jumat baca surah Yasin. Sampai begitu hebatnya ngepot baca Yasin, hafal. Yasin sakit taunya karena udah biasa. Coba tanya. Al-khamara qadarnahu manazila hatta ada kawujudil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar hum fiha. Artinya apa? Artinya apa? Artinya doang nggak kamu tafsirnya? Artinya aja. Iya, karena kita hanya sebatas bahwa ini kebiasaan, ini pasti benar, pasti baik, fadilahnya ini begini, tapi kita nggak mau tentang itu. Itulah fenomena kita ketika bicara Quran. Kenapa saya mengkomparasikannya dengan ayat ini? Saya ingin mengatakan bahwa begitu lemahnya kita ketika bicara tentang Quran. Makanya Rasul selalu bilang iktikaf 10 malam terakhir, kaji Quran, pahami Quran, tadabburi Quran, kalian paham. Dan itu setiap tahun sekali, Pak. 10 malam terakhir ada bonus yang luar biasa, ada pahala yang besar, digambarkan Lailatul Qadar supaya kita mau itu. Bicara tentang yaumul qiyamah. Nah, jawabannya saya kasih tahu. Yang kedua,
apa informasi terbesar itu? Informasi yang terbesar itu adalah Al-Quran. Jadi bisa dikatakan begini, tentang apa orang-orang kafir berdiskusi? Orang kafir berdiskusi tentang Quran. Apa yang didiskusiin? Quran. Begitu hebatnya diskusi mereka, Al-Quran bilang alladzi hum fihi sampai mereka berdebat sesama mereka tentang ayat Quran. Kalau diskusi, debat berarti mendalam. Diskusi Quran sampai berdebat, dalam ini pemaknaannya. Kita baru sebatas baca Quran satu huruf 10 lipat pahalanya. Nah kalau mau kaji Quran pahalanya kayak apa? Wah, makanya kalau Ustaz mah enak bakalan masuk surga. Satu ayat dikaji dalamnya huruf-hurufnya itu. Coba ya nih dari tasa'ala sampai tasa'ala. Kenapa tasa'ala? Di surah Majid bihafin mananya berubah dari bertanya menjadi musyawarah, saling bertanya. Itu kan perlu kajian. Nah, tapi tenang, saya akan ajak Bapak Ibu termasuk surga dengan saya. Aman, tenang aman. Guru pasti cinta murid Pak, walaupun murid belum cinta guru. Ya, buktinya belum ada tuh ya. WA saya, Ustaz nomor rekeningnya berapa bro? Iya, jadi gitu Bang. Itu orang kafir loh. Diskusi mereka, berdebat mereka tentang Quran. Dan ini 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dengan segala keterbatasan mereka, dengan akses yang luar biasa sekarang ini, tentu mereka itu lebih jauh paham. Saya pernah diskusi, debat malah dengan 5 orang pendeta. Mereka paham ayat-ayat itu. Kalau setengah-setengah kita ngaduin mereka, lewat gitu. Lewat. Jadi yang salah, mereka paham banget. Alladzina mukhtalifun, mereka udah habis tadi. Nah jadi wajar kalau Lailatul Qadar punya nilai besar. Kenapa? Karena kaitannya sama Quran dan itu jaminan. Zabur kitabnya siapa? Zabur. Nabi Daud keistimewaannya Zabur. Raja yang menerima. Ya, apa? Besi hancur. Zabur. Musa kehebatannya tongkat dilempar tongkat pukulin ke laut jalan tol. Iya kan, belah lautan jalan tol, biarpun tanpa hambatan. Makanya kalau mau bikin jalan tol Jakarta Bandung, cari itu Bapak Nabi Musa, ketokin jalan tol. Daripada ngomongin rakyat, kadang-kadang saya ngerti juga. Saya nonton Pak di TV, Cina bangun jalan tol, Cina Amerika, Cina Amerika. Perjalanan 4 hari itu perjalanan darat, ditempuh cuma
Kita bikin Jakarta Bandung 100 rohani dan jasmani yang sempat saya sampaikan tadi. Betul ya? Ini sebenarnya begini Pak. Gini. Jadi kalau bicara puasa, dari awal puasa, kemudian bicara tentang proses puasa, lalu bicara tentang Lailatul Qadar, lalu bicara tentang i'tikaf, lalu ujungnya nanti Idul Fitri, itu satu paket. Itu satu rangkaian yang tidak terpisah dia. Dia satu bagian utuh. Idza rufi'a al-qamar fil afaq, kalau cabut saja ya berantakan semua. Makanya kajian itu harusnya betul. Jadi nanti kaitannya dengan fitrah. Fitrah itu apa sih? Oh, fitrah itu adalah kembali kepada titik nol. Fitrah kembali kepada titik nol. Titik nol itu apa Ustaz? Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Kan setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Oh, ada hadis Nabi bilang begini, man somahu wa qomahu, barang siapa siangnya puasa, malamnya taraweh, man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban, khuruja min junubihi kayaumi waladat ummuhu, dosanya akan dikeluarkan dari dirinya, dia baru seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, berarti dalam keadaan suci. Makanya kemudian disebut Idul Fitri, kembali ke dalam keadaan suci atau kembali kepada titik nol. Masih ingat nggak i'tikaf tahun lalu? Saya pernah jelasin ini. Yakin saya pasti lupa. Yang saya ilustrasikan manusia kayak HP, Pak. Saya bilang, Bapak punya HP nggak? Pernah nggak HP-nya hack? Pernah nggak? HP tiba-tiba hack. HP kalau hack, penyebabnya apa? HP tiba-tiba error, hack. Nggak bisa, nggak jalan, kan keyboardnya nggak jalan. Tiba-tiba, biasanya kenapa? Satu, memorinya kepenuhan, terlalu berat. Dua, panas, sering dipakai. Tiga, ayo lo, bukan sedang main game lo. Tiga, kenapa? Banting. Buset, iseng banget banting HP. Ketiga, virus. Iya, ada virus. Manusia error biasanya kenapa? Keberatan, beban, kerja ojek online, bini ngambek minta Avanza, stres lu. Gaji UMR, mimpi punya kontrakan 70 pintu. Akhirnya apa? Bini malam-malam jagain lilin. Bebannya banyak Pak. Bebannya banyak. Bahasa hadis apa? Turul amal. Kebanyakan kepengennya. Entar kalau gue punya duit, kalau gue ada rezeki, jika seandainya duit kagak di pojokan ngemper. Stres, error, memorinya sedikit, bebannya banyak. Kan banyak orang karena berat beban depresi, habis depresi nggak boleh lihat orang bawaannya kepengen nimpuk aja. Satu. Yang kedua, sering dipakai, panas,
nggak ada limit nih. Pagi kerja, pulang sore, habis maghrib keluar lagi, ngojek online, ngobjek, terus pulang tidur sebentar, berangkat kerja, begitu aja. Ibadah kagak, ngaji kagak. Kan behi seperti binatang nggak pernah ingat Tuhan. Akhirnya apa? Error. Yang ketiga, virus dunia banyak omongan kiri udah orang enak ini enak. Kalau handphone hang, biasanya diapain? Restart, apalagi reset kembali kepada setelan awal. Biasa buffering dia internet, kalau HP kan gitu, atau kalau laptop begitu. Kembali ke setelan awal. Manusia juga gitu. Kalau 11 bulan urusan banyak, ini hampir pecah. Solusinya apa? Kembali kepada setelan awal. Apa setelan awal? Fit